Tapi orang ini kan kawan juga, marah saja dia di hati. Berarti bersyukur orang itu imannya masih ada dalam hati. Melihat habaib dicaci maki, macam-macam, tuan guru dicaci maki, hatinya kadang ada sedikit untuk marah orang ini. Itu hati-hati imannya hilang berarti. Dipertanyakan imannya. Ini di kita sekarang yang terjadi. Habaib dimusuhi, tuan guru dimusuhi, ya. Sedangkan tugas kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk alim ulama, untuk tuan-tuan guru yang mereka dengan istiqomah di jalan Allah, di jalan Habibuna Muhammad. Istiqomah, buka kitab dari rumah, berangkat di Allah, fikih yang diajarkan, yang dibaca fikih, ilmu di situ terkadang sampai setengah mati, kadang datangi umatnya Rasulullah ini tadi. Tugas kita di sini diperintahkan oleh Rasulullah. Apa tugasnya? Disampaikan jelas, diingatkan jelas oleh Rasulullah. Tugasnya kita akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Tugas kita apa? Memuliakan, meringankan, membantu daripada, karena ini dakwahnya Rasulullah, ini dakwahnya kekasih Allah. Ulun ringankan, ulun bantu, muliakan di situ. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Wa man akramahum faqad akramallah wa rasuluh. Walaupun orang itu dia ibadah sampai mungkin ibadahnya luar biasa, tapi kalau dia tidak memuliakan orang-orang yang berhubungan dengan Rasulullah, pewarisnya Rasulullah, orang itu berarti dengan ibadahnya percuma. Sedangkan dia tidak memuliakan Allah dan Rasulnya melalui alim ulama. Bagaimana ia tahu dengan Allahu Akbar? Bagaimana ia tahu dengan sangat berwudu untuk dia ibadah kalau bukan alim ulama yang mengajarkan? Subhanallah, jasa. Makanya jauh-jauh hari sudah diingatkan oleh Rasulullah, kita duduk dengan orang-orang soleh, duduk saja dengan mereka, keberkahan meliputi kita di situ. Duduk saja sampai dikatakan apa? Secepat orang memecahkan telur. Bayangkan, secepat itu duduk sebentar dengan alim ulama, orang soleh, secepat memecah telur. Itu keberkahannya luar biasa. Sedangkan terkadang terlihat kadang membantu kadang, mengangkat majlisnya, menolong majlisnya kadang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Membantu kadang, menolong kadang, memusuhi, mencaci maki, menggibah. Hakikat yang sebenarnya orang ini dia sedang mencaci Habibuna Muhammad. Ia sedang cari masalah dengan Allah. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Hati-hati kita. Apalagi orang itu istiqomah di jalan Allah, maksiat kadang, kita lihat ibadahnya luar biasa, alim. Hati-hati kita. Ketika kita mencolek sedikit saja, Allah jangankan perang kepada kita. Hati-hati. Bang Ben, kena urusan kalau sudah mati, lihat aja nanti. Rasakan nanti dikubur nanti. Kena kalau urusan sudah mati, urusan akhirat, lihat nanti dikubur. Kalau ada dipinjam mereka dikubur, kecil kuburannya ulur kalau nanti. Berapa kadang orang kadang. Makanya kalau orang seperti itu, ya Allah, sebodoh-bodohnya orang, bajingannya orang, ketika dia berdekatan dengan orang
orang alim, insya Allah orang ini bisa diberikan keselamatan. Satu cerita lah, ada satu orang, jangan kita tiru tapi nyala. Mentang-mentang sudah mendengar dia meniru, jangan. Karena kita tidak tahu kayak apa keadaan kita nanti. Ada satu orang di Hadramaut mengaji kada pernah, duduk dengan orang alim kada pernah. Begitu mati orang ini, pemuda ini tadi, dibawa jenazahnya ini dikuburkan dekat dengan orang soleh. Coba kita lihat, jangan ditiru artinya. Allah ingin menunjukkan sesuatu kepada orang ini tadi luar biasa. Kalau kami ditiru, belum tentu itu terjadi sama kita seperti itu, belum tentu. Dikuburkan di dekatnya Al-Imam Al-Faqih Al-Qaddam. Penatuannya para habaib sesuai dengan apa yang dia perbuat ketika di dunia. Pemuda ini mendapatkan hantaman siksaan luar biasa di dalam kuburnya. Yang mendapatkan itu teriak karena pedihnya yang dia alami siksaan itu. Al-Imam Al-Faqih Al-Qaddam di dalam kuburnya tetap beribadah kepada Allah, dekat dengan Allah, zikir kepada Allah. Mendengar ini di sebelah tetangga ini teriak-teriak, dihantam sama malaikat. Al-Faqih Al-Qaddam bangun, menghentikan malaikat yang menyiksanya. Engkau tahu wahai malaikat, dia berteriak karena pukulanmu, tendanganmu, siksaanmu mengganggu zikirku dengan Allah. Hentikan. Mati dapat syafaatnya orang soleh. Bisa menghentikan daripada pukulan malaikat. Berdekatan kubur saja. Jangan ditirulah. Jangan ditiru. Makanya kadang apa? Orang-orang soleh, orang alim, kawat memberi syafaat kepada kita. Kok dimusuhi? Ya Allah, jangan sampai menggibah apalagi kita. Ini sekarang wajar ini kadang. Cuma kita lihat keadaan yang terjadi ini. Ulama tidak dihargai. Apa semuanya di sini gara-garanya? Gara-garanya cinta dunia. Itu gara-garanya. Gara-gara dunia, tetangga dengan tetangga tidak saling sapa. Gara-gara dunia, ulama dimusuhi. Dunia jalan-jalannya itu. Lobet karena bolehkah kita berbicara dunia, mencari dunia? Siapa juga yang melarang? Karena dia melarang, maka dianjurkan sama Rasulullah, umatku ini supaya seperti umatku ini supaya dia mencari kekayaan seakan-akan dia hidup selawasa. Itu dianjurkan sama Rasulullah. Kenapa? Kalau kita ibadah dianjurkan apa? Seakan-akan kita ini besok ini mati. Besok ini waktu subuh selesai kita. Supaya apa? Ibadahnya orang ini betul-betul dia sambungkan hati dia, pikiran dia dengan Allah. Seperti itu dianjurkan. Makanya kita hati-hatilah kalau berhubungan dengan Rasulullah. Hati-hati kita. Syariat ada juga datang di kampung, datang di satu tempat, ulun tuan guru, ulun ini, ulun itu, ulun ulama. Ada juga yang seperti itu.
Pak Kulun kadang sembayangan apa? Mengatakan ulama, mengatakan tuan guru, terkadang mengatasnamakan Habib. Perlu ingatkan sama sampean, ada Habib yang sampean temui, dia keluar daripada real datuknya, jangan sampai ikut jalan. Okelah sini, selamat aja. Kalau memang muncul dia Habib, selamat aja dia. Urusannya dia lawan datuk-datuknya, ulun kayak apa? Saya ini kayak apa nanti? Tapi setahu ulun perkataan daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi, pencetus daripada Maulid Sinjuro Bani Alawi, kata beliau Habib Ali, yang tidak mengikuti daripada thariqat salafnya, ma huwa alawi, dia bukan daripada golongan Bani Alawi. Itu perkataan daripada Al-Habib Ali, pencetus Maulid Sinjuro yang tadi dibacakan oleh Prof. Maulid tadi. Ma huwa alawi, dia bukan daripada golongan Alawi, karena dia keluar di situ. Datuknya sengsara, Rasulullah peperangan, kok anak cucunya menghancurkan syariat. Kata Habib Ali, ma huwa alawi orang ini. Apalagi yang berkah itu adalah benda. Waktu berkah, ada orang berkah, orang-orang soleh itu berkah, alim ulama, orang yang istiqomah itu berkah. Makanya datangi, hilangi seperti itu. Bawa banyu, ya Allah, belum ada ke guru ini nan, ada ke guru ini nan. Mulai pagi hati ini pindah kayak gimana gitu, ibadah sampai terlambat-lambat, sampai tertinggal. Karena apa? Galau hatinya, pikirannya kacau. Datangi orang soleh, datangi orang alim ulama. Kalau mungkin ada Habib, datangi orang itu, duduk, bawa banyu, ulun minta banyu, bacakan doa supaya ulun itu nyaman hati. Ketika orang ini, orang soleh, memberikan bacaan kepada air itu tadi, maka air di situ jadi bedah. Yang bedah di situ mempunyai nilai arti keberkahan yang luar biasa. Karena air ini pernah diteliti sama orang Yahudi, dimasukkan ke laboratorium. Yang satu air kadang-kadang dibacakan apa-apa, yang satunya ini dibacakan asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi air ini dites di laboratorium. Air satunya dibacakan sama kada dibaca. Ternyata yang dibacakan Bismillahirrahmanirrahim itu mempunyai magnet luar biasa. Keberkahan doa. Coba kalau gurunya membacakan macam-macam di situ doanya luar biasa, doa ini doa itu dibacakan sama tuan gurunya, semakin banyak berkahnya di situ. Makanya kalau ada perkumpulan zikir, sholawat, bawa banyu dari rumah, taruh di hadapannya. Nanti boleh itu bawa minum makan bawa anak-anak. Berkahnya sholawat masuk, berkahnya ilmu masuk, berkahnya zikir masuk. Diminum sama anak ini tadi yang kemarin mungkin malas sholatnya, malas mengaji. Masuk air itu, air berkah tadi. Alhamdulillah kawan sudah mengaji sunnahnya anak ini tadi dilihat. Karena apa? Kita kadang sesuatu yang mungkin kita ini kadang ingat di situ, kemakan sama anak. Kemakan sama anak ini tadi.
Di zamannya Rasulullah itu, ketika beliau sholat sama sahabat, ada satu orang anak mondar mandir ke sana kemari, loncat sana loncat sini. Setelah sholat ditanya sama Rasulullah, wahai sahabat, anak siapa? Anak ulun ya Rasulullah. Anak ini pernah kemakan sesuatu yang mungkin bisa disebut haram. Kadang ya Rasulullah, kadang pernah. Coba lihat, coba ingatkan kepada sahabat ini tadi. Rasulullah langsung ingatkan, coba ingat kembali. Betul wahai Rasulullah, ketika mengandung mamanya, ulun ini ada mengambil sedikit kurma yang di situ bukan hak miliknya. Ulun makan akan sedikit saja. Jadi seperti itu anak. Mudah anak kita jadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang cinta dengan Allah, cinta dengan Habibuna Muhammad, cinta dengan orang-orang soleh, cinta dengan semua hubungan apapun yang berhubungan dengan Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terasa jam 10 sudah. Lanjut apa terus? Sama aja ya. Lanjut apa terus? Sambil terus boleh. Kalau tadi dari Binuang langsung tadi, alhamdulillah dapat istirahat di Bajayau baru tadi, sholat isya di sana tadi, sambil istirahat sedikit. Tadi di jalan hujan soalnya tadi. Alhamdulillah kebaikan. Allah memberikan kita satu peluang. Yang peluang ini alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita bisa bertatap muka di sini. Ulun baru pertama kali ini biasanya cuma di masjid Bajayau baru. Di situ yang sering ulun di masjid itu. Ada dulu, ada langkah mau ke sini cuma kada jadi, ada langkah mau ke sini cuma kada jadi. Belum lagi ditakdir sama Allah bertemu dengan sampian-sampian semua. Belum dengar banyak apa yang kemarin yang malam minggu kemarin itu termasuk satu kampung juga sama Allah dipanggil Habib Idrus yang sama guru sama apa kemarin dia sebenarnya diminta juga untuk ulun hadir, cuma kemarin belum ada acara kemarin. Alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah, berkah daripada kebaikan sampian-sampian semua. Alhamdulillah berkah daripada tangan ulun sampailah kiswa ini di tempat yang mulia ini di hadapan kita semua. Insya Allah jadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita memandang satu benda ini yang mempunyai nilai istimewa keberkahannya, karena kiswa ini yang menutupi di atas kubahnya Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di kota Madinah. Walaupun cuma sepotong sedikit, tapi alhamdulillah barang ini bisa sampai di sini. Karena bukan apa-apa, karena untuk melihat barang ini bukan sesuatu yang mudah, bukan. Orang kalau hendak melihat kiswa ini itu diperlukan masuk ke dalam raudhah. Ulun sama sampean mustahil sudah masuk ke dalam, mustahil. Yang masuk ke dalam dibuka kuncinya raudhah itu, masuk ke dalam itu biasanya kepala negara atau mungkin ulama yang mungkin ulama besar di kota Mekah atau Madinah. Itu kalau masuk sama juru kunci itu sama orang-orang soleh, orang-orang alim, tahfiz Quran, itu kalau masuk ke dalam itu pun pilihan. Kalau Presiden Soekarno dulu itu ketika masuk di raudhah saking tadinya kepada Rasulullah itu sampai apa? Presiden Soekarno sampai merangkak dipersilakan masuk ke dalam, beliau kenapa? Wallah luar biasa Rasulullah itu. Presiden Soekarno merangkak beliau ketika mau masuk
di Masjid Nabawi menuju ke Raudhah. Kenapa bisa seperti itu? Rasa takzimannya kepada Habibuna Muhammad. Karena beliau pun guru beliau seorang habaib, yakni Al-Habib Ali Witan. Itu gurunya presiden kita, presiden yang pertama Insinyur Soekarno. Luar biasa. Mudah pemimpin-pemimpin kita daripada orang-orang yang menjadi pemimpin kita, mudah selalu dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan para keturunan Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan daripada pemimpin-pemimpin kita, Allah kuatkan hati mereka. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan di kampung kita sebagai pemimpin kepala desa siapa. Mudah ya Allah cinta terhadap ilmu, cinta kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada apa-apa yang berhubungan dengan Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kiswah ini jelaskan sedikit lah, tapi ini juga berlama-lama dengan sampean. Kiswah ini ada yang mengatakan 100 tahun sekali baru diganti, tapi ada ulama yang mengatakan ada 5 tahun sekali. Tapi yang 5 tahun sekali itu ulun pelajari karena begitu kuat. Yang kuat ini yang 100 tahun sekali. Kalau yang sekarang yang baru itu ada warna merah. Itu yang baru sekarang yang menutupi. Ada, kalau yang ini belum karena begitu paham. Yang tahu berapa ini karena begitu paham. Kalau kelambung kiswah Ka'bah itu dia tahu diganti, masuk di museum. Dia tahu kalau kiswah Ka'bah itu dia tahu diganti. Tapi kalau kiswah kelambung Nabi yang menutupi di atasnya itu yang sore itu 100 tahun sekali diganti. Jadi ini alhamdulillah melalui tangan daripada Habib bisa bawa ke sini. Ini sebenarnya Habib juga dipercayakan sama orang yang barang ini nanti katanya Habib hendak ulun bawa ke dalam kubur katanya. Begitu cintanya dengan Rasulullah. Ulun sama istri yang mau dibagi 2 hendak ulun bawa ke dalam kubur katanya. Jadi diamanatkan kepada Habib. Alhamdulillah daripada tangan Habib bisa Habib membawa sampai bisa melihat semuanya. Nanti kita bertabarukan. Cuma jangan kita berebut, jangan berebut. Insya Allah semuanya yang mau bertabarukan di situ silakan. Tapi jangan kita berebut. Habib yang bini-binian boleh kan, boleh aja. Kalau mau mencium silakan aja. Yang perempuannya kita tolong Habiblah jangan sampai kena gincu. Ada kadang gincu yang terlarang, ada sulit karena membersihkannya kadang. Kalau ada mencium bertabarukan saja, bertabarukan dengan benda yang benda ini begitu dekatnya dengan Habibuna, dengan jasad Rasulullah yang ada di kota Madinah. Benda, kalau nilai kainnya mungkin sama saja kain, tapi kain ini bukan sembarangan kain, karena kain yang begitu dekat dengan jasadnya Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun tutup dengan sedikit satu kisah. Ada beberapa orang ini masuk ke dalam Raudhah hendak mengganti. Jadi ada beberapa orang ini dikhususkan untuk masuk ke dalam Raudhah untuk mengganti kiswah ini. Karena ini bukan kecil, bukan ini cuma potongannya saja. Kalau yang aslinya itu dia besar karena dia menutupi kubah. Jadi ini kan sudah dipotong. Jadi beberapa orang itu masuk ke dalam sekitar mungkin kalau tidak salah sekitar kurang lebih 10 orang untuk mengganti kiswah ini tadi. Ada daripada mereka ini ada yang rabun mata, ada yang karena bisa kena debu sedikit terhawa, kena debu sedikit saja patukan.
Jadi masuk ke dalam, ada sebagian yang melihat di kainnya ini ada tertempel debu. Jadi debunya ini ada yang mengibaskan di dalam. Itu debu berterbangan. Orang-orang ini berebut debu di dalam itu. Seakan-akan debu tadi yang mereka hirup, mereka ambil jadi obat untuk mereka semua. Lihat, sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah ada yang sia-sianya. Sesuatu yang berhubungan dengan Habibuna Muhammad semuanya mempunyai daripada nilai keberkahan. Sadar beliau kalau kita tahu makom Jibril ini makom apa? Makom tinggi, sudah makom Jibril. Siapa yang mampu menyamai makom Jibril? Tapi makomnya Jibril masih di bawah sadarnya Habibuna Muhammad. Karena bisa Jibril ini untuk bertemu dengan Allah. Kenapa? Satu langkah lagi aku wahai Rasulullah hancur lebur, karena bukan makom di situ, tapi sandalnya Rasulullah yang menempel dengan kaki manusia yang termulia kekasih Allah ikut ke ars. Sandalnya beliau. Sehingga apa dikatakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani menukilkan syair untuk sandal Rasulullah. Apa beliau katakan? Wa kullu makhluk ala tahta nahli Muhammad. Seluruh makhluk ciptaan Allah ini, kata Syekh Yusuf, berada di bawah terompa sandalnya Habibuna Muhammad. Sandalnya Rasulullah ketemu dengan Allah di waktu Isra wal Mi'raj. Seluruh makhluk berada di bawah terompa sandal Rasulullah, belum lagi kaki yang mulia beliau. Kita menjadi umat yang mulia, mulai daripada umatnya Nabi Adam sampai ke kitalah umat yang termulia. Kemuliaan itu bukan karena karena kita berhubungan dengan sosok yang mulia kekasih Allah yaitu Habibuna Muhammad, maka kemuliaan kita berhubungan dengan Rasulullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan doa di sini. Setelah berdoa, kalau ada yang mencium, silakan bergantian. Kita bergantian, insya Allah semuanya dapat untuk mencium. Habib kita begitu sampai mencium, hubungkan hati sampai dengan Rasulullah. Hubungkan hati sampai dengan Habibuna Muhammad. Dihubungkan hati. Jadi agak cepat sedikit. Waktunya sudah malam juga soalnya. Jangan sampai lama-lama aja. Hubungkan hati dengan Rasulullah, kita lakukan di situ. Dan di luar itu ada airnya disuap, sudah dikasih botol seperti ini. Untuk apa Habib? Air itu kalau mau dijelaskan lagi panjang lebar. Airnya itu sudah direndam dengan kiswah ini tadi. Airnya sudah ditaruh di botol-botol seperti ini. Kalau ada yang hendak mengambil, airnya itu ada di luar. Ada yang menunggu di luar. Mencium, memegang, gratis saja. Airnya kayak apa? Gratis kan? Kalau airnya ada gratis. Mencium, memegang, gratis saja. Kalau ada yang hendak airnya ini dasar untuk dakwah. Insya Allah sambil membantu dakwah di situ. Dan air ini sudah tercampur dengan kiswah lampu Nabi. Sudah direndam, sudah tercampur dengan air ini, sudah ulun bacakan doa di situ. Jadi kalau mau mengambil airnya ini, kada perlu lagi minta doa sama ulun, kada perlu. Doakan yang perlu, sudah semua. Sudah didoakan di sini. Apa manfaatnya?
Manfaatnya banyak sekali manfaatnya. Kalau kita ambil satu botol minuman sama anak kita punya anak macam anak ini tadi, ambilkan satu botol minumkan sama anak kita. Berapa orang anaknya di rumah, ambil sebotol suruh bagi-bagi minum semua untuk anak. Tapi kalau untuk ulun kayak apa? Kalau untuk yang dewasa, tapi kita tolong ambil sebotol khususkan untuk diri sendiri. Untuk mamanya kayak apa, Bib? Untuk mamanya ambilkan sebotol. Anak sebotol, berapa orang dibagi? Untuk anak boleh saja dibagi. Sebotol dibagi, berapa apa untuk anak? 3 orang tak dibagi sebotol, berapa apa? Tapi kalau untuk mamanya, abahnya, itu kalau bisa sebotol-sebotol. Jangan ditambahi air lagi, tidak boleh. Habib, tidak mau tambahi air lagi, campur sama air, tidak boleh. Jangan dicampurin air lagi. Ada lagi satu. Habib, kalau ulun siram di atas kubur keluarganya ulun kayak apa? Nah, sip. Bagus sekali kalau disiram di atas kubur daripada orang tua kita atau keluarga kita. Karena air ini air yang bercampur dengan kain iswah rambut Nabi. Habib, ulun punya sarang burung, ada ulun taruh di sarang burung kayak apa? Bangun sarang burung, gak ada masuk-masuk. Ambil, dikandung di dalam sarang burung. Dulu, sebentar dulu, jangan dulu, nanti aja dulu. Kita tolong, nanti dulu. Habis berdoa. Panitia, tolong jangan dikeluarkan dulu airnya. Tolong jangan bilang dulu, jangan dikeluarkan dulu airnya. Jangan dikeluarkan dulu airnya. Kita tolong panitia, jangan dikeluarkan dulu bayinya. Selesai berdoa, baru dikeluarkan bayinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, panitia jangan dikeluarkan dulu bayinya. Habis berdoa baru dikeluarkan bayinya. Siapa nanti yang mau mengambil di luar, silakan bayinya di luar. Satu botolnya ini berhadiah untuk dakwah. Berapa Habib? Rp25.000. Siapa yang mau mengambil di luar? Nanti setelah doa. Ulun kalau hendak mengambil Bib, silakan, tidak apa-apa. Ulun hendak mencium aja, tidak apa-apa. Ulun hendak mengambil Bib,